Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Kartika Hermawati dari SD Negeri 1 Balai Panjang, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam pendidikan calon guru penggerak ini, saya didampingi oleh pengajar praktik Bapak Bimas Agung PSPD dan Ibu Fasilitator Ibu Tri Mulyani SPD MPD. Dalam aksi nyata budaya positif ini, yang pertama saya membuat kesepakatan kelas, lalu mengimbaskan budaya positif ini di SD Negeri 1 Balai Panjang. Latar belakang masuknya budaya asing tanpa difilter yang sering ditiru oleh murid merupakan salah satu dari sekian banyak dampak merugikan dari munculnya kemajuan teknologi yang semakin pesat. Karakter murid menjadi negatif sebagai akibat pengaruh kemajuan teknologi tersebut. Menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah dibutuhkan kolaborasi antar guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat, dan tentunya dengan murid itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif tersebut, diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan aksi nyata yang saya lakukan adalah memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati atas kesadaran dirinya dengan penuh tanggung jawab. Mewujudkan murid yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun tolak ukurnya, murid dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan kesadaran diri dan terwujudnya pembiasaan-pembiasaan baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan: berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah, serta meminta izin untuk melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat. Selanjutnya, membuat keyakinan kelas bersama semua warga kelas, lalu melakukan kegiatan pengimbasan kepada rekan sejawat. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan di kelasnya masing-masing. Setelah itu, memantau, merefleksikan, dan mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat. Adapun dukungan yang diperlukan adalah 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid agar rencana tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik atau berkolaborasi. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan memanfaatkan kekuatan. Yang ketiga, dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut adalah aksi nyata pembuatan kesepakatan kelas yang telah saya laksanakan di sekolah.
ditutup. Ya, oke, lanjut. Siapa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka aksi nyata pengembasan modul 1.4. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan yang telah berada di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan aksi nyata pengembasan modul 1.4 budaya positif yang merupakan tugas dari kegiatan program guru penggerak yang saya ikuti. Rekan-rekan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Apakah rekan-rekan sebelumnya sudah pernah mendengar apa itu budaya positif? Sudah, Bu. Ya. Apakah sudah diketahui apakah budaya positif itu? Sudah. Apa ya kira-kira budaya positif itu apa, Bu? Budaya yang kita tanamkan pada anak didik kita di sekolah. Ya, budaya yang ditanamkan pada anak didik kita di sekolah, luar biasa. Lalu Bu Jani? Kebiasaan-kebiasaan yang baik yang selalu kita contohkan kepada anak didik kita. Luar biasa juga, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dicontohkan pada anak didik kita. Ya, semuanya betul, luar biasa. Tetapi sebelum saya lebih lanjut menyampaikan tentang budaya positif, mari kita ingat kembali mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Seperti yang saya tampilkan di PPT ya. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa seorang pendidik merupakan seorang penuntun di mana mereka bertujuan menuntun siswa menjemput kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, yang merupakan dasar pendidikan yang bertujuan mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bila diambil garis besar, Ki Hajar Dewantara menyampaikan
pemikiran filosofi tentang pendidikan yang terdiri dari 6 hal, yaitu yang pertama menuntun, kemudian kodrat alam dan kodrat zaman, kemudian budi pekerti, kemudian bermain, berhamba atau berpusat pada anak, dan yang terakhir adalah analogi petani. Nah, dapat kita lihat di sini ya Bapak Ibu. Proses menuntun dilakukan dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman anak tersebut. Kodrat alam merupakan kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Di sini sebagai contohnya adalah anak yang dilahirkan di perkotaan dan pedesaan tentu berbeda, begitu juga anak yang dilahirkan di lingkungan petani akan berbeda dengan yang dilahirkan di lingkungan nelayan maupun perindustrian. Berikutnya, kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Anak berhak mendapatkan pendidikan dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Oleh karena itu, guru harus senantiasa mengembangkan kompetensinya agar dapat selaras dengan perubahan dan perkembangan zaman, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya, pembahasan tentang budi pekerti. Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak ataupun karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antara satu dengan yang lain dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Berikutnya, bermain merupakan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan. Dalam hal ini, pendidik harus memahami kodrat anak adalah bermain sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Apalagi kita semua yang ada di ruangan ini kan sama-sama berada di instansi sekolah dasar ya, di mana anak-anak masih sangat suka dengan bermain sehingga kita harus bisa mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran kita tanpa meninggalkan esensi dari pembelajaran itu sendiri. Anak tidak merasa hanya bermain tapi sebetulnya belajar pelajaran yang berarti. Berikutnya, guru dianalogikan sebagai petani atau tukang kebun, sedangkan murid diibaratkan benih-benih yang disemai dan ditanam di lahan yang disediakan. Jika benih ditanam di tanah subur dengan sinar matahari dan pengairan yang baik serta perawatan dari petani, maka benih tersebut akan tumbuh menjadi tanaman yang baik, meskipun awalnya kurang baik. Begitu pula dalam hal pendidikan pada anak. Di sini kita sebagai guru, tugas kita adalah mendidik anak, ya, terlepas dari anak itu mempunyai karakter yang seperti apa, bibit yang seperti apa, latar belakang yang seperti apa. Tugas kita adalah menyemai bibit-bibit itu menjadi bibit yang sesuai kodratnya, menyuburkan tanaman itu, mendidik sebaik-baiknya anak-anak kita. Pendidikan yang menghamba pada anak
menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Pembelajaran yang seperti ini sekaligus dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di era mendatang, seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan dalam berpikir, daya nalar yang tinggi, kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim, serta wawasan global untuk dapat selalu beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan. Luar biasa ya. Di sini dijelaskan bahwa kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Tugas guru adalah menggali potensi pada diri murid, menuntut dan memberi teladan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik agar terbentuk murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan cara membangun budaya positif. Nah, apakah budaya positif itu? Tadi rekan-rekan sudah menyampaikan beberapa hal mengenai budaya positif. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Untuk membangun budaya positif perlu disediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, dalam hal mengontrol murid, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu bahwa ada anggapan yang kurang tepat atau miskonsepsi tentang kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser dalam teori kontrol, yaitu yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dengan demikian, paradigma kita tentang kontrol seorang guru kepada murid harus kita rubah dari teori stimulus respon ke teori kontrol. Nah, berikut ini mari kita cermati stimulus respon lawan dari teori kontrol atau pandangan tentang dunia. Di mana teori stimulus respon tentang dunia yang pertama, misalnya realitas kebutuhan kita sama, maka dalam teori kontrol tentang dunia dibuktikan bahwa realitas kebutuhan kita sama. Di dalam teori kontrol dibuktikan bahwa kebutuhan kita itu nyatanya berbeda, tidak sama. Ya. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama, tetapi dalam teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dalam hal ini bila dikaitkan dengan murid, bahwa murid-murid kita itu tidak melihat hal yang sama, tapi memiliki gambaran atau pandangan yang berbeda-beda terhadap apa yang kita berikan atau yang kita ajarkan. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kenyataannya dalam teori kontrol dibuktikan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di dalam teori kontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Dalam hal ini misalnya kegiatan kita di kelas ya, misalnya anak-anak itu ada yang melanggar peraturan. Anak yang melanggar peraturan itu belum tentu dianggap suatu kesalahan.
kita yang kurang menggali mengapa anak kita melakukan hal tersebut. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi di sini orang lain itu tidak bisa mengontrol kita, tapi kita sendiri yang mengontrol diri kita. Berikutnya dalam teori stimulus, saya bisa mengontrol orang lain. Pada kenyataannya, dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Nah, dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi, mungkin di kelas siswa-siswa kita itu akan lebih berkembang bila kita memberi kebebasan atau memfasilitasi anak supaya bisa berkolaborasi dan bertanggung jawab menciptakan pilihan-pilihan baru atau menemukan ide-ide baru. Kemudian model berpikir menang kalah dalam stimulus respon kita ubah menjadi model berpikir menang-menang. Setelah kita memahami perubahan paradigma tersebut, selanjutnya kita dapat menerapkan dengan pendekatan disiplin positif. Ya, Bapak Ibu, disiplin positif merupakan sebuah pendekatan dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan percaya diri yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dengan murid. Nah, dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan peserta didik untuk bertanggung jawab serta mempunyai rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa rayuan, ancaman maupun hukuman. Mungkin kita pernah bertanya ya, mengapa beberapa dari siswa kita ada yang taat aturan, ada yang melanggar aturan. Sebenarnya apa motivasi perilaku dari siswa-siswa yang selalu taat aturan atau yang melanggar aturan tersebut? Betul begitu ya teman-teman? Di kelas kan biasanya ada anak yang patuh, ada yang tidak begitu. Nah, Diane Gosen dalam buku Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku siswa ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini bila dikaitkan dengan siswa-siswa kita, anak-anak kadang melakukan sesuatu mungkin dalam mengerjakan PR itu hanya takut agar tidak mendapat hukuman dari kita sebagai gurunya, mungkin saja. Kemudian yang kedua, motivasinya adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bisa jadi anak-anak itu mengerjakan PR agar mendapat pujian dari gurunya atau temannya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ada juga siswa kita yang seperti ini ya, yang sudah dengan kesadaran dirinya, tidak perlu kita tanya, mungkin tidak perlu kita memberi tekanan dan hal-hal yang negatif, tetapi anak-anak sudah mempunyai kesadaran diri dalam mengerjakan tugasnya. Nah, sebagai contoh, murid kita di dalam mengerjakan tugas atau PR, motivasinya ada beberapa. Mungkin karena menghindari hukuman, mungkin untuk mendapatkan penghargaan dari guru, atau mungkin dorongan itu muncul dari diri murid itu sendiri untuk menyelesaikan tugas yang merupakan tanggung jawabnya. Ini berarti motivasinya sudah dari dalam diri anak tersebut. Nah, sedangkan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sebenarnya apa yang termasuk kebutuhan
kita lihat di dalam gambar ini ada basic need circle atau 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup atau survival, kemudian cinta dan kasih sayang atau belonging, dan penguasaan atau power, kebebasan atau freedom, dan kesenangan atau fun. Seluruh tindakan manusia sebenarnya memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ini yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Rekan-rekan sekalian, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa saja yang dilakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga suka menggemaskan. Ini yang kita alami dalam sehari-hari kita ya, karena anak-anak apalagi masih usia SD ya, terutama di kelas rendah, sangat menyenangkan. Dengan kita mengetahui bahwa segala tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Begitu juga dengan tindakan yang dilakukan oleh murid-murid kita, maka kita juga memahami posisi kontrol kita sebagai guru dalam menghadapi murid. Di sini, menurut
posisi kontrol itu adalah kita sebagai guru ya maksudnya. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, kata-kata seperti itu, di sini guru senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sebagai penghukum dengan kata-kata tadi. Seperti itu. Berikutnya adalah posisi kontrol nomor 2, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini kira-kira: "Bu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak sudah memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya dengan kata-kata yang sudah diucapkan oleh guru yang menempatkan dirinya sebagai posisi kontrol nomor 2, yaitu membuat merasa bersalah. Mungkin kita selama ini juga pernah seperti itu ya, tetapi mungkin itu karena kita belum tahu ilmunya. Yang ketiga, posisi kontrol nomor 3 adalah teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pengaruh. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan." Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak itu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya, yang tidak memposisikan dirinya sebagai teman murid tadi. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, ternyata seperti ini yang akan terjadi bila kita memposisikan diri kita itu sebagai teman untuk mengontrol murid. Yang keempat, monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai orang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau seperti ini: aturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa kalau seperti ini? Kalau kamu terlambat, misalnya seperti itu. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang atau murid ya. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Posisi kontrol berikutnya adalah manajer. Pada posisi manajer adalah posisi mentor. Di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di
bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut. Jadi posisi kontrol sebelumnya ya, bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer sendiri. Di manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensinya, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Contoh kalimat yang dikatakan guru bila menjadi posisi seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, pertanyaan seperti itu kembali pada keyakinan kelasnya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat dengan restitusi tadi. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Setelah kita memahami 5 posisi kontrol guru terhadap murid, selanjutnya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, kita dapat membuat kesepakatan kelas berdasarkan keyakinan kelas bersama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan di kelas dengan berdasarkan kesepakatan bersama, berdasarkan keyakinan bersama, dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus melakukan begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Pembuatan keyakinan kelas sebenarnya bersifat lebih abstrak ya. Berikutnya, keyakinan kelas ditulis berupa pernyataan-pernyataan universal atau umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya, dan semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di gambar ini adalah pembuatan kesepakatan kelas atau aksi nyata pembuatan kesepakatan kelas yang telah saya jalani.
adalah aksi nyata yang telah saya lakukan di kelas, yaitu pembuatan keyakinan kelas bersama anak-anak. Dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat berdasarkan keyakinan-keyakinan bersama, maka bisa menjadi dasar pada saat guru mengontrol murid jika murid pada saat melakukan kesalahan dengan melaksanakan restitusi. Begitu. Nah, apakah restitusi itu? Mungkin rekan-rekan sudah ada yang tahu? Ya kan, dari rekan-rekan yang sudah tahu apa itu restitusi? Belum tahu. Belum tahu? Baik. Kita lanjutkan ya. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi internal. Nah, melalui restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Dia. Nah, coba mari kita cermati segitiga. Mari kita cermati tahapan dalam segitiga restitusi, di mana tahapannya adalah yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Pada bagian dasar segitiga merupakan langkah pertama restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka, misalnya dengan berkata, saya pernah melakukan hal yang sama denganmu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir rasional. Kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kita membantu menenangkan mereka dan mencari solusi untuk permasalahannya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya. Pada langkah kedua, kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang menjadi tindakan murid kita. Menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik ataupun buruk. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan sehingga mereka merasa dipahami. Dalam memvalidasi tindakan yang salah, kita bisa menggunakan contoh kalimat berikut. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gitu. Yang ketiga atau terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya. Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang ia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting ditanyakan. Ketika gambaran masa depan yang sudah ditemukan, maka guru dapat membantu mengarahkan mereka tetap fokus pada gambarannya. Segitiga restitusi dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dengan permasalahannya. Kalimat yang bisa kita gunakan untuk menanyakan keyakinan kelas adalah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Langkah apa yang akan kamu lakukan? Seperti
seperti itu. Segitiga restitusi dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dari permasalahannya. Menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah pada murid juga merupakan praktik baik menumbuhkan budaya positif di sekolah. Begitu Bapak Ibu ya. Nyata pelaksanaan restitusi yang telah saya lakukan di sekolah akan saya tampilkan dalam video berikut ini. Selamat siang Jenny. Siang Bu. Bagaimana kabarnya siang ini? Baik Bu. Baik. Jenny tahu tidak alasannya Ibu memanggil Jenny siang ini ke sini? Tidak tahu. Tidak tahu. Jenny tadi waktu pulang di kelas, Ibu melihat Jenny melihat jawaban temannya sama bentuk itu Jenny? Iya Bu. Ya. Kalau melihat itu namanya apa? Mencontek. Kalau mencontek itu perbuatan baik atau tidak? Tidak. Terpuji atau tidak? Tidak. Benar atau salah? Salah. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jenny juga melakukan kesalahan. Tapi di sini Ibu tidak akan mencari-cari kesalahan. Tapi Ibu akan membantu Jenny menemukan solusi dari permasalahan Jenny. Ya? Ya. Nah, coba Mas sekarang Jenny cerita dulu kenapa alasannya Jenny melakukan hal tadi Nak? Karena semalam saya tidurnya semalam, soalnya main HP. Jadi sampai malam main HP sehingga Jenny tidak belajar gitu ya? Iya. Ya. Nah, Jenny masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita buat dan kita sepakati saat kita awal masuk dari kelas 4? Masih belum? Masih? Masih. Apa itu Mak? Jujur. Jujur. Nah, jujur itu penting atau tidak? Penting Bu. Baik atau tidak? Baik. Sekarang kita lihat sama Jenny. Apa yang harus Jenny lakukan agar Jenny tidak mencontek? Belajar bersungguh-sungguh, berusaha sebisa mungkin, dan berdoa pada Allah. Ya, bagus. Nah, Jenny yakin bisa melakukannya? Yakin Bu. Nah, sekarang Jenny sudah tahu ya apa yang harus Jenny lakukan agar Jenny tidak mencontek lagi? Sudah. Ya, nah, Jenny harus jadi anak yang jujur ya. Iya Bu. Ya, harus disiplin, bertanggung jawab, menjadi kebanggaan orang tua, jadi anak yang soleha ya Nak? Iya Bu. Ya, gitu ya. Ya. Nah, terima kasih ya Jenny waktunya saya ini. Ya, benar sekarang Jenny boleh kembali ke kelasnya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Videonya salingnya terbalik dulu tangan kiri. Demikian tadi rekan-rekan yang dapat saya sampaikan mengenai budaya positif yang saya peroleh dari modul 1.4. Barangkali di antara rekan-rekan ada yang ingin menanyakan sesuatu, menanggapi ataupun memberi tambahan, silakan. Halo, barangkali teman-teman ada yang ingin menambahi, monggo silakan. Bu Yuni, Bu Debbie. Dan jelas menemukan sambil berjalan pulang. Oh ya, baik. Dan
Bagaimana teman-teman, ada yang ditanyakan? Sementara sudah jelas Bu, besok sambil berjalan akan kami tanyakan lagi yang belum jelas. Baik, dari Bu Santi menyampaikan bahwa apa yang ditanyakan itu tidak harus hari ini. Baik, saya siap. Nah, nanti dalam keseharian kita akan selalu berkolaborasi ya Bapak Ibu, dalam kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita di sekolah tercinta ini. Maka kapanpun rekan-rekan membutuhkan saya atau memerlukan kolaborasi dengan saya dan rekan-rekan yang lain, saya akan dengan senang hati untuk melanjutkan dan berbagi ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti. Rekan-rekan, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk saya pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini, apa yang kita pelajari pada hari ini dapat diambil manfaatnya dan dapat kita terapkan di sekolah kita dengan tujuan yang baik untuk anak didik kita. Kurang lebihnya dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Jenny. Siang Bu. Bagaimana kabarnya Jenny siang ini? Baik Bu. Baik. Jenny tahu tidak alasannya Ibu memanggil Jenny siang ini ke sini? Tidak tahu. Tidak tahu? Ya. Jenny, tadi waktu ulangan di kelas, Ibu melihat Jenny melihat jawaban temannya Amar. Betul begitu Jenny? Iya Bu. Ya. Kalau melihat itu namanya apa nak? Mencontek. Mencontek. Kalau mencontek itu perbuatan baik atau tidak? Tidak. Terpuji atau tidak nak? Tidak. Benar atau salah? Salah. Nah, semua orang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jenny juga melakukan kesalahan. Tapi di sini Ibu tidak akan mencari-cari kesalahan, tetapi Ibu akan membantu Jenny menemukan solusi dari permasalahan Jenny. Ya? Ya. Nah, coba nak sekarang Jenny cerita dulu kenapa alasannya Jenny melakukan hal tadi nak? Karena semalam saya tidurnya kemalaman soalnya mainan HP. Jadi sampai malam mainan HP sehingga Jenny tidak belajar begitu ya nak? Iya. Ya. Nah, Jenny masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita buat dan kita sepakati saat kita awal masuk menjadi kelas 4? Masih Bu. Masih? Masih. Ya. Apa itu nak? Jujur. Jujur. Nah, jujur itu penting atau tidak? Penting Bu. Nah, baik atau tidak? Baik. Sekarang Ibu tanya sama Jenny, apa yang harus Jenny lakukan agar Jenny tidak mencontek? Belajar dengan sungguh-sungguh, berusaha sebisa mungkin, dan berdoa kepada Allah. Ya, bagus. Nah, Jenny yakin bisa melakukannya? Yakin Bu. Ya. Nah, sekarang Jenny sudah tahu ya apa yang harus Jenny lakukan agar Jenny tidak mencontek lagi? Sudah. Iya. Nah, Jenny harus jadi anak yang jujur ya. Iya Bu. Ya, harus disiplin, bertanggung jawab, menjadi kebanggaan orang tua, jadi anak yang solehah ya nak. Iya Bu. Iya, gitu ya. Ya. Tos dulu.
Terima kasih ya Jenny waktunya siang ini. Ya, nah sekarang Jenny boleh kembali ke kelasnya. Silakan. Assalamualaikum, mari Bu. Salam. Selamat siang Amar. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya Amar siang ini nak? Baik Bu. Alhamdulillah. Amar tahu tidak apa alasannya Ibu memanggil Amar ke sini? Tidak tahu. Amar tadi hari ini sampai sekolah jam berapa nak? Jam setengah 8. Jam setengah 8. Sekolah kita masuk jam berapa nak? Jam 7. Jam 7. Kalau Amar datangnya setengah 8 lalu sekolah masuk jam 7 artinya Amar Terlambat. terlambat. Nah, terlambat itu baik atau tidak? Mas? Tidak. Perbuatan disiplin atau tidak? Tidak. Tidak. Terlambat itu benar atau salah nak? Salah. Benar. Semua orang pernah melakukan kesalahan, ya. Ya. Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Ibu guru pernah terlambat datang pada suatu kegiatan. Amar juga melakukan kesalahan dengan datang terlambat ke sekolah, ya. Ya. Tapi di sini ibu tidak akan mencari-cari kesalahan. Di sini ibu akan membantu Amar mengatasi masalah Amar agar tidak datang terlambat ke sekolah lagi, ya nak. Iya. Sekarang coba Amar ceritakan dulu, kenapa sampai Amar terlambat datang ke sekolah nak? Karena saya melihat TV sampai larut malam. Melihat TV sampai larut malam lalu Lalu bangunnya saya bangunnya kesiangan. kesiangan. Jadi benar apa tidak nak kalau menonton TV sampai larut malam? Tidak. Lalu sebaiknya bagaimana? Baiknya harus tidur tepat waktu. Amar masih ingat tidak keyakinan kelas kita yang dulu kita buat dan kita sepakati saat kita awal masuk di kelas 4 nak? Masih Iya, apa itu? komitmen. Apa itu komitmen nak? Komitmen adalah menjalankan kewajiban yang telah kita sepakati. Lalu dengan Amar terlambat tadi menjalankan komitmen apa belum tadi nak? Belum. Belum. Jadi kalau terlambat itu baik apa tidak? Tidak. Tidak. Nah sekarang ibu tanya sama Amar, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan agar Amar tidak terlambat lagi datang ke sekolah nak? Bangun lebih awal. Ya, Tidak menonton TV sampai larut malam. iya bagus. Amar yakin bisa melakukannya nak? Yakin. Yakin. Ya, jadi Amar harus bertekad untuk merubah kepribadian menjadi lebih baik ya nak ya. Ya. Tidak menonton TV sampai larut malam, kemudian bangun lebih awal supaya tidak terlambat ke sekolah. Lalu kapan Amar akan mulai melakukan yang tadi Amar sampaikan? Hari ini. Hari ini. Bagus, luar biasa ya. Amar harus lebih bersemangat lagi agar tidak datang ke sekolah terlambat, Ya Bu. ya. Lalu kapan Amar akan mulai melakukan yang Amar sampaikan tadi nak? Hari ini. Hari ini, ya luar biasa. Amar harus lebih bersemangat lagi, tidak nonton TV larut malam, bangun lebih awal, lebih disiplin ya nak ya, Ya. agar menjadi anak yang dibanggakan oleh orang tua ya, Ya. menjadi anak yang soleh ya. Ya. Ya kalau gitu kita tos dulu. Ya Amar, terima kasih waktunya siang ini ya. Ya Bu. Ya, nah sekarang Amar boleh kembali lagi ke kelas ya. Ya Bu. Ya. Terima kasih Amar. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang telah berbicara pada Bu Yuni. Saya tidak akan mencontek lagi karena itu perbuatan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas saya. Saya sendiri tahu cara memperbaikinya. Saya tidak akan mencontek lagi sehingga menjadi orang yang jujur. Terima kasih Bu Yuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
merasa senang tadi berbicara pada Bu Yuni. Saya tahu cara memperbaiki kesalahan saya agar datang ke sekolah tepat waktu, sehingga saya mempunyai komitmen terhadap waktu sesuai keyakinan kelas saya. Terima kasih Bu Yuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.